Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, nama Ibu Shelly Tripuja Lestari atau Ibu Shelly. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran seni budaya. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini, pertama Ibu ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh calon peserta didik SMA Negeri 1 Kalijati tahun ajaran 2020-2021. Hari ini hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, tentunya masih dalam rangkaian acara masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Walaupun sejak hari ini kita melaksanakan kegiatan ini dengan jarak jauh atau dengan secara daring atau online, mudah-mudahan tidak menurunkan semangat kalian dalam mengikuti kegiatan MPLS ini ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi mengenai penanaman dan penumbuhan akhlak berkarakter. Nah, seberapa penting sih penanaman dan penumbuhan akhlak berkarakter bagi kita selaku siswa atau selaku pelajar? Mari kita pelajari lebih dalam lagi. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih akhlak tersebut. Nah, secara bahasa, akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Pada dasarnya, manusia memiliki akhlak yang bermacam-macam. Nah, hal ini dapat dibuktikan dari perbuatan yang dialami oleh manusia pada masa pertumbuhannya, dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya, sesuai dengan lingkungan yang mengelilinginya. Jadi, perbuatan manusia itu salah satu faktor kenapa dia bisa berbuat seperti itu adalah lingkungan. Jika kita berada dalam lingkungan yang baik, maka insya Allah perbuatan yang kita lakukan juga akan mengarah ke dalam kebaikan. Nah, akhlak itu sangat melekat dalam diri seseorang, kita sebagai manusia tentunya. Nah, bersatu dengan perilaku dan perbuatan. Jadi akhlak itu tidak bisa terlepas dari segala sesuatu perilaku dan perbuatan kita sebagai manusia. Akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama akhlak mahmudah dan yang kedua akhlak mazmumah. Apa sih bedanya dan apa saja sih yang termasuk ke dalam kedua kategori akhlak tersebut? Nah, yang pertama akhlak mahmudah yaitu akhlak yang meliputi sabar, ikhlas, jujur, pemaaf, pemurah, dan menepati janji. Itu akhlak mahmudah. Lalu ada lagi akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang meliputi uzub dan takabur, ria, malas, tamak, dendam, iri hati, fitnah, menipu, bohong, khianat, bakhil, dan takut miskin. Nah, melihat dari kedua kategori akhlak tersebut, mahmudah dan mazmumah, kira-kira jika kalian bercermin, kalian sudah mempunyai akhlak yang mana, atau kalian sedang berada di kategori akhlak yang mana? Apakah kalian memiliki akhlak mazmumah atau akhlak mahmudah? Nah, tentunya sebagai manusia pasti punya akhlak mahmudah dan juga punya akhlak mazmumah. Tetapi alangkah lebih baiknya jika kita lebih memperbanyak atau lebih banyak melakukan akhlak-akhlak atau perbuatan-perbuatan yang menuju ke arah kebaikan, yaitu akhlak mahmudah. Kalau kalian masih punya perbuatan, sifat atau tingkah laku yang menjurus ke arah sesuatu hal yang kurang baik, lebih baik segera dikurangi. Oke. Nah, akhlak merupakan perilaku yang tampak atau terlihat jelas. Nah, baik secara kata maupun perbuatan yang dimotivasi
oleh dorongan karena Allah. Nah, baik buruknya akhlak itu didasarkan pada sumber nilai, yaitu pedoman kita, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah. Nah, apabila kelakuan seperti itu terlihat seperti kelakuan yang baik dan terpuji, menurut pandangan syariat dan akal pikiran manusia, maka hal tersebut dikatakan sebagai budi pekerti mulia. Begitupun sebaliknya, apabila kelakuan yang lahir adalah kelakuan yang buruk, maka disebutlah budi pekerti yang tercela. Tuh ya, budi pekerti mana yang kalian miliki? Mudah-mudahan murid-murid ibu, siswa-siswi ibu memiliki budi pekerti yang baik ya. Nah, maka dari itu kalian sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang siswa yang memiliki pendidikan yang baik tentunya bisa memiliki akhlak yang baik, harus memiliki akhlak yang baik. Oke, jika kita tadi membahas mengenai akhlak atau budi pekerti kita sebagai manusia, dan kalian khususnya sebagai seorang remaja yang berkarakter, tentu akhlak itu akan menjadi salah satu pendukung terbentuknya karakter kita sebagai remaja. Apalagi nih, kalian yang masih dikategorikan sebagai remaja itu masih labil, masih terombang-ambing. Itu tentu harus diarahkan ke arah mana karakter kalian akan terbentuk. Nah, mudah-mudahan kalian itu menjadi remaja yang berkarakter ke arah kebaikan. Oke? Nah, setelah kita tadi membahas akhlak, kita akan membahas apa sih remaja yang berkarakter itu. Remaja menurut BKKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah penduduk laki-laki atau perempuan yang berusia 10-19 tahun dan belum menikah. Kalian ya tentunya berada di golongan remaja karena usia kalian masih rentan sekitar 14 tahun sampai 17 ya. Mungkin belum ya 17. Oke, masa remaja merupakan masa yang rentan di mana seseorang memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar. Betul? Dalam upaya pencarian jati dirinya, sehingga menimbulkan keinginan untuk mencoba berbagai aktivitas. Seperti yang ibu katakan tadi, masa remaja adalah masa-masa yang labil. Kita pengen tahu dan ingin mencoba segala sesuatu hal yang kita lihat dan menurut kita menarik. Itu dengan secara sendirinya kita akan mempunyai perasaan ingin mencoba melakukan aktivitas tersebut. Nah, masa remaja merupakan masa yang banyak mencari pengalaman baru dan pembentukan sikap-sikap yang baru. Perilaku remaja sangat bergantung pada keluarga, teman, lingkungan pendidikan, dan tempat tinggal. Itu sangat berpengaruh sekali. Jadi ketika kalian berada di lingkungan yang baik, maka terjamin pula perilaku kalian akan seperti apa. Nah, di situasi sekarang ini sering sekali terjadi atau marak terjadi perilaku-perilaku remaja yang mencerminkan sesuatu hal yang kurang baik. Di antaranya ada tawuran antar pelajar, lalu ada kasus bullying, dan banyak kasus-kasus tidak bermanfaat lainnya. Nah, kedua contoh tersebut, tawuran dan bullying, itu mirisnya terjadi di lingkungan sekolah. Tawuran biasanya terjadi akibat permasalahan kecil yang padahal seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik atau secara kekeluargaan ya. Tapi karena ego dari sifat seorang remaja atau kurang mempunyai akhlak yang baik, tadi yang pemarah mungkin ya, jadi ia tidak bisa berpikir panjang sehingga ingin melakukan sesuatu hal yang kurang bermanfaat seperti tawuran pelajar tadi. Nah, lalu kita melihat kasus bullying. Bullying juga sering terjadi sekali di sekolah, dan biasanya bullying terjadi atau menimpa kepada temannya
masih sesama siswa teman lingkungan sekolah yang biasanya memiliki sifat atau memiliki sesuatu hal yang berbeda. Nah, kenapa sih perbedaan itu harus dijadikan sebagai bahan bullying? Padahal sebaiknya kita sesama manusia harus saling merangkul satu sama lain, tidak membeda-bedakan, karena yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya perlu saling menutupi kekurangan satu sama lain. Itu ya. Jadi sebagai remaja yang memiliki akhlak mulia, kita harus bisa menghindari segala sesuatu hal yang kurang bermanfaat atau yang memiliki dampak negatif terhadap perilaku kita sebagai manusia, dan tentunya kalian khususnya sebagai pelajar. Jika dilihat dari definisinya, arti akhlak dan karakter itu hampir sama ya. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Nah, secara ini sepertinya akhlak dan karakter itu hampir sama ya, masih tentang penilaian perilaku, sifat, budi pekerti kita sebagai manusia. Nah, karakter itu bukan dilihat dari penampilan dan cara berpakaian kita, tetapi karakter adalah dilihat dari kepribadian, perilaku, dan watak kita sebagai manusia. Nah, pendidikan karakter harus diterapkan sejak dini, terutama pada usia remaja, usia kalian ini. Remaja haruslah berkarakter unggul. Kalian sebagai remaja harus bisa memilah dan memilih karakter mana atau akhlak mana yang ingin kalian capai. Apakah sesuatu hal yang negatif kah atau yang lebih baik kah, ke arah yang lebih baik. Semoga kalian bisa menjadi remaja yang unggul, di mana remaja berkarakter unggul adalah remaja yang religius, mampu melakukan hal-hal terbaik diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, bangsa, dan negara. Nah, sebagai remaja yang berkarakter, kita harus tahu ke arah mana jiwa atau karakter atau kepribadian kita akan terbentuk, ke arah mana kita akan menanamkan karakter yang baik yang melekat pada diri kita. Nah, untuk menjadi remaja yang berkarakter itu memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya yang pertama, religius. Nah, religius merupakan salah satu ciri remaja berkarakter karena dengan religius maka seseorang meyakini adanya Tuhan dan berusaha mematuhi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hal itu sama artinya dengan segala sesuatu berusaha melakukan hal-hal yang baik dan menghindari perilaku yang buruk. Nah, ciri-ciri remaja yang religius nih, tentunya 1. Berkata dan bersikap merupakan bagian dari interaksi manusia dengan sesamanya. 2. Menjaga perkataan dan sikap merupakan perintah Tuhan. 3. Ucapkanlah sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang baik dan tidak menyakiti orang lain, karena jika tidak dikendalikan, maka lidah ini mampu menyakiti perasaan orang lain. Sehingga ada istilah tajamnya pisau tak setajam lidah. Itu harus diperhatikan ya. Segala sesuatu yang akan kita ucapkan itu lebih baik disaring dulu, jangan sampai menyakiti perasaan seseorang. Oke. Remaja yang religius pasti akan berusaha menjaga sikapnya dan perilakunya, sehingga selalu menunjukkan sikap yang baik dan santun, serta tidak melanggar larangan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain religius, sehat adalah salah satu ciri bagi remaja yang berkarakter. Ingat, sehat. Yang kedua, sehat. Nah, kenapa sehat? Karena sehat merupakan modal untuk meraih masa depan yang hebat.
Sehat meliputi 3 hal, yaitu sehat secara fisik, sehat secara sosial, dan sehat secara psikologis. Sehat fisik berkaitan dengan kekuatan badan dan bebasnya tubuh dari berbagai penyakit. Nah, mudah-mudahan kita sehat selalu ya, sehat secara fisik tentunya. Sehat sosial. Sehat sosial itu berkaitan dengan interaksi dan sosialisasi dengan orang lain. Sedangkan sehat psikologi itu meliputi kesehatan pikiran dan mental. Gimana? Kalau melihat dari 3 hal tersebut, kalian sudah sehat? Sudah sehat sepenuhnya kah? Secara fisik, secara sosial, dan secara psikologi. Oke. Yang ketiga, ciri remaja berkarakter adalah cerdas. Di mana cerdas adalah sempurnanya perkembangan akal budinya kita untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya. Nah, yang keempat tadi setelah cerdas ada produktif. Nah, produktif adalah kemauan untuk menghasilkan sesuatu atau banyak mendatangkan hasil. Dengan kata lain, produktif dapat diartikan sebagai menghasilkan. Nah, remaja yang produktif adalah remaja yang berusaha memanfaatkan waktu dengan bergerak dalam hal-hal yang positif dan menghasilkan sesuatu yang mendatangkan manfaat. Jadi, sudah menjadi siswa produktif atau belum? Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk kita menjadi seorang remaja yang produktif adalah 1. Menggali ilmu sebanyak mungkin. Jangan pernah lelah untuk belajar, ya, untuk menggali ilmu, untuk mencari ilmu kepada siapapun, karena belajar itu tidak ada habis waktunya. Oke, jangan pernah lelah untuk menggali ilmu. Yang kedua, berani mencoba berkarya. Lalu selanjutnya, mencari kesempatan dan gunakan peluang. Itu ya, untuk menjadi remaja produktif. Lalu selanjutnya, lakukan apa saja yang kalian bisa. Nah, selagi kegiatan itu bermanfaat dan positif, lakukan saja. Oke. Dan yang terakhir, itu dalam produktif itu harus fokus dan tekun. Niscaya setelah memulai, maka lakukanlah dengan tekun dan fokus, maka segala sesuatu hal yang kalian lakukan itu akan menjadi manfaat dan kalian bisa menjadi siswa yang produktif. Nah, mungkin hanya segitu materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga kalian termotivasi untuk menjadi remaja yang berkarakter dan juga berakhlak mulia. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.